Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini sesi kedua. Kalau dari level 1 sampai level 10, Anda berada di level berapa sekarang? Sekarang? 2. Oke. Saya harus naiknya menjadi level 10 ya. Tapi sebelumnya saya ingin Anda angkat tangannya dulu sebelah kanan. Tepuk pundak temannya sebelah kanan. Tepuk bukan dipukul. Mbak, Mas, kakak, ibu, tolong silent handphonenya. Tepuk pundak teman sebelahnya. Mbak, Mas, kakak, ibu, terima kasih sudah mengingatkan saya. Ayo fokus. Oke. Yang angkat handphonenya bunyi, handphonenya saya sita, saya jadikan door prize. Oke. Tepuk tangan buat persetujuan kita. Mana semangatnya? Oke. Ini masih level 2, saya harus naikin menjadi level 10. Sekarang tepuk pundak temannya, katakan oi. Kurang semangat. Tepuk pundak teman sebelahnya, katakan oi. Sudah ya. Sekarang angkat jempolnya. Katakan asik. Belum semangat nih, coba yang belakang. Asik. Jadi kalau saya sapa kata 1, Anda tegur temannya, woi, gitu ya. Kalau 2, asik. Oke. Kalau 3, colek dagu temannya. Coba. Mana? Coba colek dagu temannya. Coba. Iya. Oke. Ulangin ya. 1. Kurang semangat, belum nih. 1. 2. 3. Semangat ya. Oke, tepuk tangan buat Anda semua ya. Buat Anda semua. Baik. Hari ini saya akan berbagi informasi baik tentang bagaimana peran kita sebagai generasi muda ya, dalam demokrasi, memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Yang ingin berteman dengan kami, silakan follow Instagram kami, dianisia.official. Yayasan yang bergerak di bidang parenting, pendidikan, kebangsaan, sosial, dan kemanusiaan. Yang ingin lihat video-video motivasi, silakan buka Radio Hardline Dimas Diana Wulansari. Yang tidak terjawab pada hari ini, silahkan WhatsApp ke admin kami 0819 08 200 100. Sudah? Hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini mau gini, kita mau belajar sama-sama ya terkait apa yang melatar belakangi kita, apa sebenarnya demokrasi di zaman artificial intelligence, apakah ada yang berubah ya, hak dan kewajiban, serta solusi cerdas kita sebagai generasi muda. Manfaatnya tentunya insya Allah hari ini akan memberikan dampak. Ya, saya berharap hari ini memberikan dampak sehingga kita bisa menjadi jauh lebih cerdas, yang kritis, yang berani bertindak. Kalau tadi kita mendengar dari Pak Direktur, hal utama yang harus kita lakukan sebagai generasi muda apa tadi? Masih ingat? Percaya diri. Kira-kira percaya diri apa? Percaya diri. Tadi saya lebih 10 kali tuh mendengar Pak Direktur ngomong percaya diri. Anda harus percaya diri. Berani tampil. Nggak malu menyuarakan pendapat. Ada lagi? Percaya diri. Ya? Berani mengambil peluang. Berani mengambil peluang. Betul sekali. Ada lagi? Percaya diri adalah how do you feel about yourself. Percaya diri adalah perasaan Anda tahu siapa diri Anda yang sesungguhnya. Sehingga Anda tidak sibuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda tampil percaya diri. Tahu apa yang menjadi kekuatan diri Anda. Itulah percaya diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Diana Wulansari. Lahir di Jakarta. Saya anak Jaksel juga, lahir di Dharmawangsa. Ya. Saya Dharmawangsa. Kemudian sekarang tapi tinggalnya di Tangsel.
sama-sama selatan ya. Dan aktivitas saya adalah sebagai family and parenting expert, motivational speaker, penulis 49 buku, dan Anda download bisa di lamannya kemdikdasma.go.id, di lamannya dkkbn.go.id yang sekarang menjadi Kemenhub Bangga. Dan di beberapa lainnya Anda bisa download juga buku saya, dan bisa beli juga di online. Yang di online adalah Didik Anak Sesuai Zamannya, buku bestseller yang saya tulis bersama tim. Dan untuk buku karakter, ayo kita belajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter di dalam diri kita sendiri, dan itu sebenarnya bisa diawali dari usia ini. Ya, sekilas tentang saya, background saya psikologi, saya buka praktek di Dani Serpong. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Bahagia? Bahagia ya. Jadi Indonesia emas itu butuh keluarga, butuh anak-anak muda yang bahagia. Sisa berapa tahun lagi Indonesia emas? Sisa berapa tahun lagi Indonesia emas? 20 tahun lagi. Jadi butuh keluarga yang bahagia, yang happy, dan pribadi-pribadi yang ya, kaget ya. Nah, ini biar Anda melek semua ya. Jadi kalau saya siapa how do you feel, jawabnya I feel good. Teror gitu ya. How do you feel? Saya ini belum full semuanya bahagia nih kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, lanjut. Jadi keutamaan orang berilmu itu ada surat Al-Mujadilah 11. Selain Muslim bisa menyesuaikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan punya ilmu dengan beberapa derajat. Insya Allah dari sini kita ditambahkan ilmunya oleh Allah. Amin. Sehingga kita derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita akan belajar ini ya, kita akan berdiskusi ya, setelah sesi dari Pak Yusuf kita akan diskusi sama-sama terkait apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda. Saya minta 3 orang volunteer ke depan sebelum kita mulai. Ada 3 orang volunteer, sukarelawan, 3 orang ke depan. Ayo, 3 orang ke depan. Iya, boleh Mas. 1. Saya pilih, saya 2. Oke. Ya, 3. Oke, 3. 3 aja. Boleh, Mas? Oke, 3. Oke, sih, mantap ya. Ya, oke, tidak apa-apa. Kita lihat, ini untuk fakta ya. Kamu dengan siapa? Haki dari SMK Bina Putra. Kamu dengan? Saya Aldo dari SMKN 28. SMKN 28 Jakarta. Saya Asmi kemarin dari Paskibraka 2025. 2025 Asmi. Oke, baik. Kita main mitos fakta dulu ya. Kita aja boleh? Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. Kita lihat. Kamu dulu. Ya, nomor 1 bisa dibacakan mitos atau fakta dan kenapa. Oke, bisa ya? Satu, menyebarkan berita politik tanpa cek kebenaran bisa merusak demokrasi. Fakta. Fakta, kenapa? Karena sama aja seperti menyebar hoax atau menyebarkan berita yang kurang pasti. Kita lihat ya, mitos atau fakta. Dan ternyata kamu benar. Fakta. Iya, tepuk tangan dong buat SMK mana tadi? Bina Putra. Bina Putra. Oke, fakta. Pasti butuh warga yang cerdas, yang smart, benar ya, yang kritis sehingga tidak bisa menyebarkan hoax. Yang kedua, boleh? Silakan baca. Anak muda bisa ikut berkontribusi pada demokrasi tanpa harus jadi politisi. Kamu mitos atau fakta? Kalau menurut saya fakta, karena kita sebagai anak muda itu nggak harus jadi politisi, jadi kita anak muda punya kebebasan berpendapat seperti itu, Bu. Oke, gitu ya. Kita lihat ya, jawabannya fakta atau betul. Jadi ini fakta dan kita bisa mengeluarkan pendapat dengan cara-cara yang tidak harus menjadi politisi, tapi dengan berorganisasi, berbagai yang positif seperti itu. Keren. Terima kasih. Satu lagi, kita lihat ya. Kira-kira? Demokrasi berarti bebas melakukan apa saja. Mitos. Mitos, kenapa? Menurut saya semua itu ada aturan. Ada aturan.
aturannya ya. Walaupun demokrasi artinya apa? Bebas berpendapat. Bebas berpendapat ya. Oke, kita lihat ya. Betul. Ini adalah mitos. Jadi demokrasi memberi kebebasan tapi dengan tanggung jawab ya. Oke. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita ya. Nah, untuk yang maju ke depan saya punya batangan emas buat kalian semua. Ini dia batangan emas ya. Dalam bentuk KW, jadi double silver queen. Oke, terima kasih. Kamu keren sekali. Ya. Selamat. Selamat. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita ya. Oke, silakan duduk kembali. Dan oke, terima kasih. Jadi ini sebagai awal saja. Bung Karno, Pak Proklamator pernah bilang nih, jadi kasih aku 1000 orang tua di cahaya akan kucabut dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda. Kira-kira maksudnya apa sih yang disampaikan Bung Karno ini terkait quotes-nya beliau? Kira-kira apa? Quotes-nya Bung Karno. Yang tersirat apa? Kamu dengan siapa? Nama saya Ada yang diambil dari kata yang diambil dari kata itu adalah kita sebagai menyanyikan bahwa Tuhan yang itu dibuat apa itu kita namun sebelum itu bisa kita. Kira-kira kenapa? Kok pemuda? Pemuda itu mempunyai sisi kekuatan dan kemampuan. Oke, keren sekali kamu dari SMA. Tepuk tangan dong ya. Betul sekali karena pemuda itu menurut Bung Karno itu ya punya kekuatan yang luar biasa. Betul sekali. Kekuatan yang luar biasa dari generasi muda apa? Itu mereka punya kekuatan, semangat, ada idealisme. Ada idealisme nggak? Ya, ada semangat nggak dari diri Anda? Ada ya. Kemudian ada keyakinan nggak untuk melakukan sesuatu? Nah, itu. Jadi menurut Bung Karno nggak perlu banyak-banyak, 10 pemuda, tapi pemuda yang punya kekuatan, yang idealis, yang memang dari segelintir itu yang berjiwa besar. Jadi sejarah bangsa itu ditulis bukan pemuda yang diam, tapi pemuda yang punya misi yang jelas, punya visi yang jelas, yang visioner. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk apa bertindak, bersikap, untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak diem aja. Sejarah bangsa ditulis bukan pemuda yang diam, tapi yang berani bertindak. Ini dia. Nah, kurang lebih yang diartikan oleh Karno. Dan kira-kira kenapa generasi muda ini sangat penting dalam demokrasi? Kira-kira kenapa Anda begitu dibutuhkan dalam demokrasi? Kira-kira kenapa? Kenapa demokrasi butuh Anda, generasi muda? Kira-kira kenapa? Karena generasi muda biasanya memiliki banyak inovasi dibanding maksudnya kan? Sip, lebih adaptif ya. Punya ide-ide cemerlang, betul sekali. Jadi demokrasi itu butuh orang-orang yang cemerlang, yang jujur, yang smart, yang segar akan ide-ide baru. Betul? Nah, itu keren sekali. Kalau cuma dipimpin oleh orang tua ataupun ya yang politisi-politisi aja, maka demokrasi ini akan terhenti. Makanya butuh orang muda seperti Anda. Saya atau kami ini seperti Pak Yusuf, mungkin kita retire 10-15 tahun lagi Pak Yusuf ya. Yang akan menggantikan kita adalah Anda semua nih. Makanya Indonesia butuh generasi muda yang smart, yang cerdas, yang kritis, ya, yang berani bertindak. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia. Yang nggak cuma demo-demo, tapi yang tidak berdasarkan data dan fakta. Yang critical thinking. Gimana Anda mau kritis, tapi bacanya hoax? Gimana Anda mau menganalisa sesuatu, tapi Anda nggak suka baca? Kalau bahasa Koreanya adalah samjuko. Apa samjuko? Sama juga bohong. Jadi critical thinking itu dilatih melalui apa? Suka baca. Anda harus suka baca dari sumber yang tepat.
ya, yang benar. Bukan cuma baca di internet. Kita punya perpustakaan ini luar biasa loh. Kenapa nggak begitu ramai? Karena kemampuan literasi kita rendah, adik-adik. Makanya butuh generasi muda yang kritis, yang suka baca. Karena apa? Kecakapan abad 21. Buku hujan dari Hujan dari ya. Ada lagi? Ya. Lama kuala. Oke, dari lupa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting baca. Kamu? 2 buku ya. Nyirombing buku paru. Satu lagi. Janji. Sama sekali. Kamu baca apa semalam? Ya. Baca novel. Baca novel. Judulnya apa? Emofarm. Ya. Oke. Keren. Aku baca buku tentang adab-adab yang berada di dalam Islam. Adab-adab yang berada dalam Islam. Masya Allah, luar biasa. Keren sekali. Jadi jangan cuma baca WhatsApp adik-adik. Ya. Jangan cuma baca WhatsApp. Ya, Anda harus memulai. Ya. Pemuda yang kritis diawali dari Anda yang suka baca. Ingat, pemuda yang kritis diawali dari yang suka baca. Satu halaman, 2 hari udah 2 halaman adik-adik. 30 hari udah 30 halaman. Berapa banyak sinapsis di otak kita yang terbangun. Kalau nggak dipakai otak kita, yang terjadi apa? Otak bekerja berdasarkan use it or lose it, digunakan atau hilang sama sekali. Otak kita yang neokortex ini, ya, yang di depan Anda ini, di atas alis Anda, ini tidak akan teraktivasi. Ya, yang teraktivasi ada ya, yang brainstem atau otak belakang ini. Makanya jangan heran kalau banyak tawuran. Karena apa? Senggol dikit bacok. Yang teraktivasi adalah batang otak, bukan neokortex Anda. Kalau Anda sering baca buku, maka Anda akan berpikir 1000 kali lipat untuk melakukan hal-hal negatif. Karena apa? Anda sering mengaktifasi Anda punya otak. Sekarang angkat tangan Anda sebelah kanan. Sentuh di atas alis Anda sebelah kanan. Katakan prefrontal cortex. Apa namanya? Oke, terima kasih, silakan turun. Binatang nggak dikasih ini sama Allah. Tuhan nggak ngasih ini. Ya, silakan turunkan, Bu. Cuma manusia. Makanya jangan sampai rusak. Untuk menjaganya salah satunya adalah Anda harus banyak brainstorming, diskusi, baca buku ini supaya teraktivasi. Ya. Indonesia Emas 2045, Gen Master untuk anak-anak yang kritis, salah satunya. Inilah alasannya kenapa generasi muda penting bagi demokrasi. Karena apa? Demokrasi butuh suara yang jujur, butuh anak-anak muda yang cerdas. Nah, ya, anak muda berani bicara, ya, karena anak muda belum ada kepentingan. Ya, jadi lebih berani mereka itu menyuarakan hal-hal yang positif. Lalu apa? Campaign-campaign yang positif biasanya. Ya, walaupun ada yang negatif, ya, tapi tetap ya disarankan anak-anak muda harus bicara tentang Indonesia jati diri bangsa adalah yang positif. Kemudian apa? Anak muda cepat belajar. Mereka tahu mana yang hoax, mana yang fakta. Ya. Demokrasi butuh warga negara yang cerdas, yang smart. Yang berikutnya adalah anak muda menguasai teknologi dan media lebih cepat. Tadi teman kita bicara ya, teknologi, betul sekali. Anda dengan mudah ya, membuat konten-konten di media sosial itu, mau konten positif, negatif, dan sebagainya, itu Anda mudah sekali. Ya, tapi kembali lagi, untuk menjadi warga negara yang baik, kewajiban Anda adalah membangun bangsa Anda. Generasi muda bisa dipengaruhi oleh opini publik yang lebih luas. Karena apa? Sekali sentuh, ya, dia bisa menyebarkan informasi ini kemana saja. Yang berikutnya, anak muda punya energi perubahan. Bahwasanya sejarah menunjukkan setiap ada yang namanya perubahan itu diawali dari anak muda. Sumpah Pemuda, ya, adanya pertemuan-pertemuan antara Jong Java, Jong Ambon, Jong Seldes dan sebagainya, itu anak-anak muda.
usia-usia kalian 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, yang menyuarakan tentang Indonesia, reformasi. Ya, sampai ada gerakan sosial yang hari ini pesertanya ada Anda sebagai generasi muda. Mengganti kami-kami ini yang sebentar lagi retired, yang sebentar lagi pensiun. Nah ini dia, butuh anak-anak muda yang hebat, yang luar biasa. Demokrasi tanpa anak muda, artinya tubuh tanpa denyut nadi. Kalau Anda nggak ada denyut nadi lagi, kira-kira apa yang terjadi? Mati. Jadi butuh anak muda. Nah, butuh Anda Indonesia. Ya, Indonesia butuh Anda, pemuda-pemuda yang kritis, yang jujur, yang peduli kepada bangsanya. Dan ini bisa menjadi jaminan bangsa Indonesia yang lebih sehat ke depannya. Insya Allah, amin. Oleh karena itu, perlu sedikit refreshing yang namanya demokrasi. Ya, tadi kita udah dengar teman kita demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa apa? Yunani kuno. Demos dan kratein. Ya, rakyat, ya kekuasaan atau pemerintahan ada di tangan rakyat. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan rakyat berhak dan bertanggung jawab, sehingga rakyat punya kewajiban ya untuk membawa bangsanya menuju arah bangsa yang lebih positif, arah bangsa yang lebih baik. Jadi Anda nggak boleh apatis. Anda harus punya keyakinan, kembali lagi tadi, percaya diri, bagaimana membawa Indonesia jauh lebih baik. Kalau nggak ada orang-orang baik, maka yang isi adalah orang-orang yang tidak baik. Ini dia, setiap warga negara punya hak untuk apa? Ikut menentukan arah bangsa. Ya, karena Anda bayar pajak loh, Anda, benar nggak? Anda jajan-jajan di mana tuh Anda bayar pajak loh, benar nggak? Ya, itu dia, Anda bayar pajak, ya. Dan Anda juga punya hak, tapi Anda juga punya kewajiban. Untuk apa? Untuk keamanan bangsa ini, menjaga keadilan dan keamanan bangsa secara bersama sebagai warga negara yang baik. Ini dia. Politik. Anda yang umur 17 tahun ke atas, nanti yang sudah waktunya, ya, ada kesempatan dan kebebasan untuk apa? Untuk ikut serta dalam pemilu. Yang tadi Pak Direktur sudah sampaikan, yang sudah umurnya, batas waktu umurnya, ya Anda harus yang mengikuti yang namanya pemilu. Jangan golput. Ya, kemudian apa? Tanggung jawabnya untuk menjaga yang namanya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjaga yang namanya nilai-nilai demokrasi yang harus kita jaga bersama sebagai warga negara. Mentaati aturan. Ya, di jalan, di rumah, di sekolah, semuanya ditaati. Ya, sehingga apa? Bisa membentuk warga negara yang baik. Dan itu berawal dari pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi kita di rumah, di keluarga bagus, anggota keluarganya bagus, maka keluarganya bagus nggak? RT-nya bagus nggak? RW-nya bagus nggak? Secara nasional bangsa ini bagus. Dan itu berawal dari ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga. Dan itu menjadi tumpuan ketahanan nasional. Makanya pribadi-pribadi kita ini harus yang positif, yang baik sebagai warga negara. Jadi generasi muda, ya, itu bisa di sekolah, contohnya bisa di masyarakat, dan bisa juga di rumah. Nah, tadi kalau kita dengar Pak Direktur, apa politik itu? Politik sama dengan strategi. Itu dia, strategi. Boleh lanjut? Contoh di sekolah apa kira-kira? Hak Anda? Ya, memilih OSIS. Oke. OSIS. Oke. Ini dia ya. Di sekolah mengemukakan pendapat secara benar, secara jujur, ikut pemilihan ketua OSIS, betul sekali. Mengikuti debat atau literasi politik, ya. Kalau kewajiban kita, ini dia, menghargai hasil dari pemilihan OSIS itu, betul? Ya, tidak melakukan kampanye negatif,
negatif campaign, ya tidak boleh. Dan bisa juga melibatkan ini menjadi panitia dalam pemilihan OSIS tersebut. Ya, ini kalau di sekolah. Ini adalah bagian dari politik. Hak politik, yes. Ya, ini bagian dari hak politik kita. Di masyarakat apa? Menyuarakan pendapat. Anda ikut di Karang Taruna, ya, ikut berorganisasi, masuk ke organisasinya Pak Yusuf nanti, tuh, ya, menggunakan hak pilih setelah usia 17 tahun dan sebagainya. Itu adalah bagian dari hak warga negara dalam berpolitik. Ya, kemudian apa kewajibannya Pak? Jaga toleransi. Dan nyebar hoax. Boleh video 2? Ada video 2? Kita bisa lihat. Ibu jangan diminum. Apaan sih nih? Kok jadi viral kayak gini? Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Terima kasih Pak. Jadi menjadi individu yang literat digital itu hal yang penting. Ya, think before we share. Berpikir dulu sebelum membagikan informasi. Is it true? Apakah yang kita bagikan udah benar atau belum? Ya, itu yang pertama. H atau H. Is it helpful? Apakah yang kita bagikan ini membantu orang lain atau enggak? Ya. Kemudian apa? I atau I. Is it illegal? Apakah yang kita bagikan kepada orang lain ada hak ciptanya enggak? Atau kita bakal kena sama orang? Ya, kemudian N. Is it necessary? Apakah informasi yang kita bagikan ini, ya, seberapa penting sih kita bagikan informasi itu atau membuat orang lain makin terprovokasi? Kita harus bikin skala prioritas 1 sampai 10. Kalau baru 5, mendingan you nggak usah share deh. Kita nggak usah share. Ngapain gitu? Ya kalau udah mendekati 10 atau 9 atau 10, boleh Anda share. Menurut Anda ini penting sekali. Masyarakat harus tahu. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau cuma baru 3, 4, 5, nggak usah share. Ngapain gitu? Ya. Hidup cuma sekali gitu. Ngapain buat orang lain menderita? Pak, is it kindness? Apakah informasi yang kita bagikan ini baik tak buat orang lain? Atau membuat orang lain menjadi sakit hati gitu? So, menjadi individu yang literat digital is very important. Di era artificial intelligence, Anda harus terus bisa memantaskan diri sesuai zaman. Itu adalah kewajiban Anda sebagai warga negara. Jadi Anda nggak cuma nuntut negara harus melakukan apa, tapi apa yang Anda bisa berikan buat bangsa dan negara. Itu dia. Yang berikutnya adalah contoh di rumah. Ya, menyampaikan pendapat dengan bahasa-bahasa yang santun dengan orang tua. Gak boleh bentak-bentak, gak boleh ngomel. Gimana kalau orang tuanya yang bentak, Bu? Gimana kalau orang tua yang ngomel? Ya, ajak diskusi, ngobrol, samakan frekuensi. Sehingga apa? Sehingga kehangatan itu terbangun di antara kedua belah pihak. Jangan orang tua ngomel, Anda jauh lebih ngegas daripada orang tua Anda. Ya, tanyakan kepada orang tua Anda, "Mah, bisa nggak? Sini. Aku nggak ngerti maksud mama. Apa?" Nah, itu dia. Ngomong yang baik-baik, bicara yang baik-baik. Ya, dengan bahasa-bahasa yang sopan, bukan bahasa yang alay. Anda sadar nggak bahwa kita sebagai generasi muda itu yang merusak bahasa kita sendiri? Percaya nggak?
Ya, apa itu anjir? Kita sendiri yang merusak bahasa kita sendiri. Ya. Bahasa-bahasa apa lagi? Bahasa-bahasa alay. Ya. Ayo rawat Indonesia sama-sama. Bukan cuma tugas pemerintah. Jadi kita harus sama-sama merawat Indonesia. Gak bisa tuh cuma sekelompok golongan. Ya. Harus bersama-sama. Dimulai dari siapa? Dari diri kita untuk merubah menjadi jauh lebih baik. Di rumah kembali lagi, ya ikut mendengarkan, ikut diskusi, ngobrol sama orang tua. Kalau sudah tidak terbiasa, ajak mamanya, ajak papanya ngobrol. Ya, kehangatan itu penting sekali untuk apa? Membangun ketahanan keluarga. Ya, ngobrol, diskusi, ya ini penting sekali. Kehangatan, keharmonisan itu dibangun dari keluarga. Kewajibannya apa? Ya kita menghormati orang tua kita. Yang ada tinggal di dalam keluarga kita, terbuka, musyawarah, kemudian ikut bertanggung jawab untuk ketertiban dan keamanan dari keluarga tersebut. Jadi praktek baiknya, politik generasi muda mengadakan simulasi ya di sekolah, kemudian membuat konten-konten edukasi. Anda kan jago bikin podcast, bener sih? Anda tuh generasi yang hebat luar biasa, ya generasi muda melek demokrasi atau generasi muda melek politik dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang gampang aja. Habis dari sini Anda bisa minta materi dari kami, bisa oke, nggak apa-apa. Dan Anda bisa langsung bikin konten, nggak apa-apa. Ya, dimulai dari seminggu sekali menyebarkan informasi-informasi positif, dan itu adalah bagian dari politik kebangsaan. Ya, ingat itu adalah bagian dari politik kebangsaan. Tidak harus Anda menjadi seorang politisi, enggak. Ya. Anda menyebarkan informasi ide praktek baik dengan 30 detik bersama saya, ya siapa gitu, ya Anda itu adalah bagian dari politik kebangsaan. Siapa di sini yang nggak pernah nulis update status? Ada? Semua pernah nulis. So kenapa Anda nggak lakukan siar positif? Diganti. Itu adalah bagian dari politik kebangsaan. Ya, tidak harus Anda jadi politisi, tapi memberikan siar-siar positif itu adalah bagian dari politik kebangsaan. Anda harus menjadi teladan, ya, menghargai perbedaan, menerima perbedaan, ya, kemudian menerima dan tahu apa itu yang namanya toleransi. Ini penting sekali. Membuat kampanye-kampanye anti hoax, ya, literasi digital, dan itu pun bagian dari politik kebangsaan. Jadi jangan tunggu jadi politisi. Bendera negara budaya dan berkibar engkau di dadaku tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Bangsa dan negara. Stop ngomong-ngomong gak jelas. Stop melakukan hal-hal negatif. Ikut-ikut tawuran, ngebully orang. Itu bukan strategi. Itu konyol namanya. Kemudian apa? Bagaimana menumbuhkan karakter dalam diri Anda? Anda itu punya karakter. Sudah terberi given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kul-kulu yang malu ala sakilati. Setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Karakter itu terberi given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Anda mengemukakan atau menumbuhkan Anda punya karakter, dan itu harus ditumbuhkan. Karakter itu fitrah, tapi memang harus ditumbuhkan, dijaga, dan perlu diteladankan. Jujur, peduli sama orang, empati, itu fitrah. Tapi kembali lagi, dan itu harus ditumbuhkan. Adik-adik, ya Bapak Ibu pendamping. Adaptif tadi teman kita, betul sekali, itu adalah karakter. Jadi karakter itu bukan cuma karakter moral, tapi karakter kinerja. Anda rajin ke masjid, Anda rajin ke gereja, rajin ke kelenteng, tapi Anda provokator, ya bukan karakter juga. Ya. Anda memanusiakan manusia, peka sama orang lain. Ya, tapi Anda juga jarang sholat, jarang ke gereja, ya sama juga bohong. Jadi karakter itu bukan cuma karakter moral,
tapi karakter kinerja. Ada nih, ada tahu dinosaurus? Kenapa binatang yang nggak ada sekarang? Karena dinosaurus tidak bisa beradaptasi, sehingga dinosaurus punah. So, kalau Anda tidak bisa beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan sesuai dengan, saya ingin main dari yang belakang dulu, boleh? Panitia, bisa dibantu? Dari belakang? Ya. Sambung kalimat wawasan kebangsaan. Dengan siapa? Dari SMA mana? Iya. Dengan siapa? Dari mana? Berdiri. Bisa lebih dari SMA SD Wisata. Ini dia masuk ke pertanyaannya ya. Kita mau main namanya sambung kalimat wawasan kebangsaan. Oke, lanjut. Untuk ini ya, saya yang bacakan peran nyata saya sebagai generasi muda dalam demokrasi. Nanti Anda teruskan ya ke sebelahnya peran Anda sebagai generasi muda dalam demokrasi, apa yang Anda harus lakukan. Contoh yang saya berikan adalah sebagai agen perubahan. Bagaimana mengubah berpikir masyarakat dari apatis ke partisipatif. Ini saya menjawabnya satu kalimat atau yang Satu kalimat aja. Iya. Peran Anda sebagai generasi muda dalam demokrasi untuk khususnya hak politik dan kewajiban politik. Siap? Siap ya? Oke, nanti baru sebelahnya ya. Oke, lanjut. Silakan. Peran Anda selanjutnya sekarang dalam demokrasi kira-kira apa ngapain? Peran Anda sebagai generasi muda di demokrasi itu ngapain? Panjang Anda. Ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Peran Anda sebagai generasi muda apa? Sendiri juga untuk mengajak teman-teman dan menginspirasi teman-teman untuk terpelajar dalam politik. Oke, mengajak masyarakat, teman-teman, dan menyuarakan pendapat sendiri. Oke, keren. Selanjutnya. Dalam demokrasi adalah untuk berani untuk dalam menyampaikan opini saya terhadap kasus-kasus yang sedang terjadi di negara kita. Oke, menyampaikan kasus-kasus ya, menyampaikan opini ya, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Baik, ya, di sini boleh pendamping ya. Oke, nggak apa-apa Pak. Saya ingin dengar dari Bapak. sebagai negara, Iya. ya saya akan bersatu fraksi yang muda untuk berpartisipasi lebih. Baik, keren sekali. Memfasilitasi anak muda ya, supaya lebih baik dalam berpolitik. Baik. Dari sebelah sana boleh? Saya itu mewakili suara-suara yang belum dapat didengar. Wakili suara-suara yang belum bisa didengar ya. Baik, oke. Lanjut. Ternyata saya sebagai generasi muda dalam demokrasi itu, saya sebagai pelajar, saya ingin mengajak teman-teman saya ataupun relasi-relasi teman saya bahwa sebenarnya kita sebagai generasi muda itu bisa terjun ke dunia politik, bukan hanya dengan relasi atau dengan keluarga yang berpolitik, tapi kita juga dari latar belakang yang
sebenarnya luar biasa, itu juga bisa untuk terjun ke dunia politik seperti itu. Jadi petarung kamu ya. Oke, keren. Terima kasih. Lanjut dengan siapa? Sisil. Silakan Sisil. Saya akan meningkatkan literasi digital untuk mengajak teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan Media sosial ya. Oke, baik. Kamu akan meningkatkan dari sisi literasi digital. Keren sebagai anak muda. Lanjut. Saya ingin dengar ya. Kalian nih sebagai generasi muda mau ngapain nih di era demokrasi? Saya sebagai generasi muda akan menentang suatu kesalahan yang tidak mengaksesikan. Contoh? Misalnya, boleh, nggak apa-apa. Misalnya mengaksesikan bagi muslim untuk memakai tank top dengan yang saya sangat menentang. Oke, terima kasih. Sip. Teman-teman ya, lanjut. Mungkin peran saya sebagai generasi muda adalah untuk kesadaran. Karena kita sadar tentang lingkungan di sekitar kita, tentang masyarakat, kondisi-kondisi masyarakat di sekitar kita. Lalu kita sebagai generasi muda bisa mewakili suara-suara mereka sesuai dengan apa yang kita lihat dengan data yang sesuai di lingkungan kita. Baik, terima kasih. Boleh mic-nya? Terima kasih. Cukup sampai di kamu. Saya ingin ke sahabat kita, Ibu, dari keluargamu. Keluarga di era demokrasi, Ibu mau ngapain Ibu? Bisa sharing nggak ke kita? Coba. Sharing aja apa gitu. Keluarga, sebagai keluarga nih Bu, sebagai keluarga, apa yang akan kita lakukan? Saya berpikir, seperti tadi yang sudah dikatakan ya, jadi sebagai keluarga itu harus lebih memperhatikan disabilitas juga. Jadi diperhatikannya itu seperti apa? Saya berpikir seperti itu sih. Baik, jadi lebih keren ya. Jadi lebih memperhatikan keluarga-keluarga dengan yang penyandang disabilitas seperti itu ya, yang berkebutuhan khusus supaya lebih terperhatikan juga oleh pemerintah seperti itu ya. Oke, keren. Kita tepuk tangan dong buat semuanya ya. Kita tepuk tangan buat semuanya. Baik, Ibu keren sekali. Terima kasih Bu ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, Anda sebagai generasi muda, rekomendasi dari kami adalah agent of change, tentunya mengubah cara berpikir masyarakat dari apatis ke partisipatif. Ya, memang ini butuh tantangan besar, tantangan luar biasa. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, ya kita akan di situ-situ aja. Yang berikutnya, rekomendasi dari kami sebagai pemuda, Anda lahir, media sosial sudah berkembang pesat, so kami sarankan sebagai social influencer yang positif, karena nggak semua influencer yang positif itu banyak. Kita butuh influencer yang positif sehingga menggunakan media sosial untuk campaign-campaign yang positif, kejujuran, anti korupsi, cinta tanah air. Yang ketiga tentunya sebagai penggerak komunitas, ya, membentuk gerakan-gerakan sosial, jadi dari 2, 3 orang, 5 orang, ya, bagaimana kita bisa tadi teman kita menggerakkan yang namanya literasi digital, itu bagus sekali, ya. Lingkungan, Anda pernah dengar Pandawara? Iya. Kenapa sampai terpikir, ya, seperti itu? Karena tiap hari begitu udah menu, pasti dia harus ngangkut kasur, meja ke atas, ya. Itu yang melatar belakangnya akhirnya bikin yang Pandawara Group, ya. Kemudian pemilih yang rasional, jadi tidak memilih karena popularitas, tapi kapasitas dan punya integritas. Dan ini kita harapkan dari Anda semuanya. Mau adik-adik? Kalau mau? Mau ya? Mau merawat Indonesia menjadi lebih baik? Mau ya? Kalau bukan kita siapa lagi adik-adik? Ya. Dengan Anda berperan dalam demokrasi, ya, Anda berkesadaran, yang memiliki hak dan kewajiban politik, artinya Anda sudah berkontribusi pada pencapaian SDG poin 16 dan 17. Ada tahu SDG? Sustainable Development Goals. Ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya apa?
Ya, di 16 Anda mendorong masyarakat, termasuk Anda sebagai generasi pemuda, aktif untuk apa? Berpartisipasi dalam kehidupan politik, demokrasi, dan pengambilan keputusan yang damai, yang adil, dan inklusif. Dan ini kita harapkan. Ya, dan tentunya SDG 17, bagaimana kita mendorong kolaborasi antar generasi, antar lembaga, ya, dan komunitas, termasuk Anda sebagai generasi muda nih. Yang kembali lagi, Anda adalah generasi muda Indonesia. Untuk apa? Mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui partisipasi politik, ya, partisipasi politik dan sosial. Jadi generasi muda bukan yang nonton demokrasi. Ingat, generasi muda Anda bukan cuma penonton, tapi Anda adalah penulis masa depan Indonesia. Siap jadi penulis Indonesia? Siap jadi penulis Indonesia? Kapan mulainya kira-kira? Kapan mulainya? Kapan mulainya? Di sini ada lebih dari 10 malaikat yang kalau Anda bohong pasti dicatat. Ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?